Jakarta dan transformasinya, ya MRT, LRT, hingga bus Transjakarta kini sudah menjadi bagian penting transportasi massal modern ibu kota. Namun di tengah gempuran itu, ada angkutan mungil yang masih bertahan, meski makin jarang ditemui di jalanan kota. Ada yang pernah mencoba transportasi mungil ini? Mobil kecil berkapasitas 4 penumpang, namanya kancil, kendaraan niaga cilik. Kancil atau bajai cute sudah hilir mudik di ibu kota sejak awal tahun 2000. Kancil hadir sebagai pengganti bemo yang dinilai sudah tak layak beroperasi. Selang 2 dekade sejak kemunculannya, kancil kian jarang ditemui, hanya di beberapa titik saja. Salah satunya di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Di sini kancil masih hilir mudik meski tak lagi selincah dulu. Surya, salah satu sopir kancil bercerita, dulunya ia mengemudikan bemo. Namun sejak tahun 2017 ia beralih ke kancil. Penumpang kancil memang tak seramai dulu. Meski begitu, Surya masih bisa mendapat penghasilan yang cukup. Dalam sehari, ia bisa mengangkut 50 penumpang. Karena bemonya udah nggak bisa operasi, ditahan sama perhubungan, dioper, dialihkan ke kancil, ya kita ambil alih ke kancil, kan kita buat biaya hidup. Tarifnya kalau dari kota ke Pademangan itu 6.000 per orang, Pak. Nutup saja sih kalau penumpangnya penuh-penuh, Pak. Cuman kalau bawa satu ya rugi kan gitu. Bersaing dengan moda transportasi lain, kancil masih berada di hati sebagian warga. Tarif kancil yang tergolong ramah kantong serta bisa bergerak menelusuri jalan-jalan sempit jadi andalan sebagian warga. Umumnya, kancil jadi transportasi penghubung dari rumah ke stasiun atau sebaliknya. Meski tak jarang juga ada yang menggunakan jasa kancil ke tempat kerja. Oh, ternyata begini sensasi naik kancil. Nah, sebenarnya ini lumayan sejuk ya karena masuk udara angin sepoi-sepoi. Nah, untuk di dalamnya juga terasa tidak terlalu sempit. Ini kapasitasnya bisa sampai 4 orang. Dan yang paling menarik adalah harganya ekonomis untuk warga. Salah satu pengguna setianya adalah Simbolon. Ia sudah belasan tahun mengandalkan si kancil. Memang saya tinggal di Pademangan. Saya kalau bekerja naik kancil hari-harinya. Kalau kancil ini udah ada penumpang 1, 2, entah 3 langsung jalan. Jadi kita nguber waktu bisa. Cuman 5.000. Murah. Menyongsong 5 abad Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui prioritas pengembangan transportasi Jakarta kini berada pada LRT, MRT, Transjakarta hingga Jaklingko. Namun, angkutan konvensional tetap dapat beroperasi selama masih menjadi bagian dari sistem transportasi yang tertib dan tidak mengganggu upaya penataan mobilitas di ibu kota. Sesuai dengan perkembangan zaman, yang paling penting adalah ketertiban. Kalau mereka masih bisa dalam sistem itu, tentunya mereka masih digunakan. Tetapi kalau kemudian sistemnya harus ada yang dikorbankan, harus ada yang berhenti karena mengganggu kemacetan, tidak ada tempat parkir, tidak ada tempat untuk ngetem dan sebagainya. Maka dengan demikian yang paling penting adalah kami tetap membuka ruang siapapun bisa bekerja di Jakarta, tapi jangan kemudian ekosistemnya itu mengganggu transportasi yang sedang kita lakukan pembenahan. Meski kian tersisih dari persaingan, kancil tetap mewarnai aneka moda transportasi di Jakarta. Kota yang nyaris 500 tahun usianya masih jadi magnet ekonomi bagi sebagian besar penduduk Indonesia untuk mencari sumber penghasilan. 6.000, oke. Terima kasih ya Bapak. Iya, nilainya, harganya ekonomis, tapi jumlah unitnya makin minimalis di Jakarta. Namun selagi masih ada penumpang yang membutuhkan dan sopir yang menggantungkan hidupnya, maka kancil masih akan mengaspal di jalanan Jakarta. Tak bisa dipungkiri, keberhasilan mengelola transportasi jadi indikator kesuksesan sebuah kota.
Transformasi wajah transportasi tentu bukan hanya tentang fisik ataupun menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan warganya memiliki transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Moda transportasi Jakarta terus dibenahi, salah satunya adalah MRT yang kini menjadi andalan mobilitas warga menuju pusat kota terutama di jam-jam sibuk. Hasil pembenahannya pun juga sudah mulai terlihat. Bahkan Jakarta menempati peringkat kedua sistem transportasi publik terbaik se-ASEAN berdasarkan hasil survei Time Out di tahun 2025. Jakarta, kota yang belum bebas dari macet, jadi bukti pengelolaan transportasi yang masih harus dibenahi. Tantangannya kemudian bukan lagi soal memilih moda transportasi yang ada, melainkan mengelolanya hingga terintegrasi agar warga semakin tergoda untuk menggunakan transportasi umum sehingga macet Jakarta semakin berkurang. Tim MTech Media melaporkan.